Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Olandari dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara dan rute kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama, tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Kedatangan bangsa Barat dimulai sejak abad ke-16. Mereka menyebut sebagai penjajah samudra untuk menemukan dunia baru, untuk memperoleh lagi berbagai keuntungan, dikarenakan setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapat rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah tertutup, sehingga harga rempah di Eropa melambung tinggi. Tujuan utamanya adalah, yang pertama, golongan Barat, termasuk golongan yang sangat tertarik untuk menjelajahi tempat-tempat baru dengan menuntut kemungkinan bahwa akan dijadikannya tempat tinggal dan dimanfaatkan potensi alamnya. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara sendiri dengan maksud ingin menguasai hasil bumi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara. Tujuan mereka itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gold atau emas, yaitu untuk mencari dan mengumpulkan potensi-potensi emas dan hasil tambang lainnya yang berada di wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu glory atau kejayaan, yaitu untuk mencari kejayaan, superioritas, serta kekuasaan dengan dunia atau wilayah baru yang mereka temukan. Yang ketiga yaitu gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu dengan Preston John yang diyakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Yang kedua, rute perjalanan atau pelayaran bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama yaitu Spanyol. Yang A, Christophorus Columbus dari Lisbon berlayar ke arah barat dan menyeberangi Samudra Atlantik, menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Yang B, dengan rute yang sama, Ferdinand Magellan dan Johann Sebastian Elcano menemukan sebuah selat yang dinamakan Selat Magellan, berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan sampai di Samudra Pasifik. Pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Massawa yang sekarang dinamakan Filipina. Namun Magellan tewas akibat peperangan yang disebabkan olehnya sendiri. Pelayaran dilanjutkan oleh Elcano bergerak ke arah selatan dan menemukan Kepulauan Maluku. Yang kedua, Portugis. A, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Mengalami kekurangan perbekalan, Bartolomeus Dias dan rombongan mendarat di ujung selatan benua Afrika atau Tanjung Harapan. Namun, ekspedisi tidak dilanjutkan. Yang B, pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon melanjutkan Bartolomeus Dias hingga ke Calicut dan Goa di pantai barat India. Ekspedisi dilanjutkan tokoh lain. Yang C, Alfonso de Albuquerque melanjutkan ekspedisi hingga ke Maluku. Yang ketiga yaitu Inggris. Pelayaran pun dimulai pada tahun 1600. Mereka singgah di India dan mendirikan komisi dagang yang diberi atau East India Company. Dari India, mereka melanjutkan pelayaran dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Yang keempat, Belanda. Yang A, pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar ke dunia timur, namun berbelok ke arah hingga terjepit es dan sewaktu melakukan perjalanan pulang Barents meninggal di perjalanan. Yang B, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran melalui jalur laut Portugis. Hingga pada tahun 1566, Cornelis de Houtman dan armadanya berhasil mendarat di Banten. Yang C, Van Heemskerck yang juga mendarat di Banten dan melanjutkan ekspedisi ke timur hingga Tupan dan Maluku. Kesimpulannya adalah, bangsa Barat datang ke Nusantara yaitu ingin memperoleh rempah, kekuasaan, potensi alam, dan wilayah yang menjamin kebutuhannya, serta ingin menebar misi penyebaran agama. Dan pula ada beberapa rute-rute rumit yang mereka lalui untuk sampai di sini, dan tidak menuntut kemungkinan bahwasanya hasrat tamak mereka untuk menguasai Nusantara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.